Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Selasa 20 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Andreas Kim Taegon dan Paulus Chong Hasang dan kawan-kawan martir Korea. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas, bab 8, ayat 19-21. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, datanglah Yesus dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi Yesus menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Andreas Kim Taegon Imam, Paulus Chong Hasang, dan kawan-kawan para martir Korea. Selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, saudara-saudara, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Andreas Kim Taegon, Santo Paulus Chong Hasang. Semoga semangat mereka memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Santo Andreas Kim Taegon, Paulus Chong Hasang, dan kawan-kawan martir pertama dari Korea, di mana gereja saat itu berkembang baik. Pewartaan iman di Korea diawali pada abad ke-17 oleh beberapa awam yang berhasil membentuk komunitas yang kuat dan tahan uji dalam iman sampai kedatangan para misionaris dari Prancis. Kelompok-kelompok awal itu menjadi bagian dari 103 martir yang semuanya adalah orang-orang Korea, bersama 3 uskup dan 7 imam. Mereka dibunuh. Berita tentang kemartiran mereka mengukuhkan dan memberi kesaksian otentik. Dari berita-berita ini ada surat terakhir dari seorang imam, Andreas Kim Taegon, yang berpesan, "Saat berada dekat dengan pertarungan ini, aku berdoa bagi kalian dan memohon supaya kalian berjalan dalam kesetiaan, dan akhirnya kalian masuk ke dalam surga. Kita akan bergembira bersama. Aku mencium kalian untuk terakhir kalinya sebagai tanda kasihku." Saudari-saudaraku yang terkasih, kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus sebagai anak Allah karena Bapa telah mewahyukannya kepada kita. Dalam sabdanya hari ini, Yesus menganggap mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya sebagai ibunya serta saudara-saudaranya, sebagai satu keluarga bersamanya. Meskipun ia adalah anak Allah, ia tidak hanya merendahkan diri menjadi manusia, tetapi juga menghendaki adanya hubungan kekeluargaan dengan manusia. Ia ingin memanggil kita sebagai saudara-saudarinya. Begitu juga sebaliknya, memanggil dia sebagai saudara. Hal ini dimungkinkan apabila kita menghayati sabdanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kesetiaan, mendengarkan kehendak Bapa dan melakukannya melalui segala perkataan dan perbuatannya. Jika kita dengan rendah hati memohon rahmat kesetiaan dalam mendengarkan kehendaknya dalam hidup, perkataan dan perbuatan kita pun akan semakin dijiwai oleh Roh-Nya.
Dengan demikian, Tuhan Yesus sendiri dengan bahagia akan memanggil kita sebagai keluarganya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjadi manusia dan ingin mengangkat kami sebagai keluargamu. Berikanlah kami rahmat, agar dengan setia membiarkan hidup kami mendengarkan dan melakukan sabda-Mu. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan pun berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.